Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak Hakim, Bapak Panitra Muda, Jurusita dan Jurusita Pengganti, serta staf analis perkara hadir pada pagi ini. Rahimani wa rahimahullah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa syukur atas nikmat duniakan, pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita berupa sehat, selain dari nikmat-nikmat yang utama seperti nikmat Islam. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pada pagi ini, memang sedianya setiap iklan yang kita ikuti itu memang harus disampaikan ke kawan-kawan yang di kantor, yang bermaksud supaya ilmu yang diperoleh itu bukan yang berangkat saja, tapi juga bisa ditelurkan ke kawan-kawan yang lain. Terkait karena ini adalah diklat kepanitraan, sebenarnya yang paling penting dengan ini ya kepanitraan. Kepanitraan situ tentu ya panitra mudanya dan kejurusitaan. Tapi kenapa hakim juga ikut? Karena ada sedikit saja perlu disampaikan terkait dengan materi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini Pak Ketua, sebetulnya ini ada 8 materi gitu. Jadi memang pertama kode etik, yang kedua tugas pokok, dan kode etik ini maksudnya kode etik panitra. Yang kedua tugas pokok dan fungsi panitra, 3 hukum acara pengadilan agama, 4 implementasi SPP, hukum acara pidana jinayat. Mana tahu nanti di antara panmot ini ada yang pindah ke Aceh nanti. Ya, itu maksudnya. Terus akad perbuatan bebas, teknik implementasi berkas perkara dan itu. Dari 8 ini sebenarnya yang kata pemateri pertama oleh Pak Ketua PTA mewakili kepala balik bank yang tidak hadir waktu itu, jadi dia mengungkap sebetulnya karena yang dihadirkan itu adalah panitra pengganti yang memang sudah bekerja di pengadilan agama ini dan cukup lama mengikuti jalannya tugas panitra pengganti itu seperti sidang dengan majelis. Jadi yang 8 ini hal-hal yang biasa, tidak ada yang apa namanya itu perlu disampaikan untuk ada perubahan-perubahan yang dasar. Makanya oleh Bapak KPTA itu dengan para narasumber itu sebetulnya titik tekannya pada diklat ini adalah di etika ini, kode etik. Makanya kode etik pun panitra dan panitra pengganti sudah mengetahui itu. Cuma untuk mengingat kembali itu. Jadi kalau ditanya nanti apa yang apa tuh Pak? Ya, biasa-biasa saja. Termasuk tugas panitra pengganti dan sidang lain semacam cara pembuatan BAP. Cuma ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Pertama tentang kode etik. Di sini kan kawan-kawan yang kami di panitra ini memang kan ada itu surat keputusan 122 itu tentang kode etik. Maksud kode etik panitra dan jurusita dan panitra dan panitra dalam jurusita.
yang tujuannya sebetulnya untuk menjaga keluhuran martabat panitra dan panitra pengganti. Jadi kalau dimaksud panitra sini bukan hanya panitra, ada panitra muda, panitra pengganti. Makanya di sini ada beberapa secara umum disampaikan sikap panitra dan jurisita dalam melaksanakan tugas. Kebetulan jurisita dari sini si Fikri, yang lain itu jurisita pengganti. Tetapi sikap panitra dan jurisita dalam persidangan, sikap panitra dan jurisita dalam persidangan, macam ini. Jadi saya tak, nanti akan kita bagikan. Kalau tentang bercaranya mungkin untuk hakim ya, karena kita itu. Tapi yang tugas-tugas kepanitraan itu sama kita ingat, nanti tidak lupa kawan-kawan itu. Di sini bukan ada sikap panitra dalam melaksanakan tugas. Saya tidak akan uraikan Pak. Jadi yang penting di sini poinnya itu memang kita melaksanakan tugas ini panitra ini. Kalau dalam sidang jelas lah mendampingi hakim. Di situ disebutkan dalam kode etik itu tak boleh ngantuk, tak boleh banyak macam kan. Diingatkan lagi. Jadi kalau ada ketanya dengan coba ingat kode etik lagi. Karena kalau melanggar kode etik ini ada risikonya. Tapi melaksanakan tugas. Jadi bukannya di dalam sidang, di luar sidang juga dalam melaksanakan tugas juga. Contoh misalnya panitra wajib melayani masyarakat mencari keadilan dengan pelayanan yang prima, sopan, teliti dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status golongan. Yang datang mobil nanti pelayanannya manis misalnya. Sampai gitu Bapak ya, kalau yang kampung. Nah, inilah yang perlu. Jadi titik tekannya agar panitra dan panitra pengganti itu yang mengulang-ulang gitu. Dibaca terus karena dengan membaca itu insya Allah kita ingat bahwa kita ada seorang panitra. Jadi walaupun panitra kantor di rumah itu melekat gitu. Melekat dalam artian ya harus juga jaga perilaku kita. Jangan minta-minta sudah pulang, nah, itu memang seperti masyarakat biasa kan, sampai ke situ. Jadi saya rasa ini nanti saya bagi Pak Ketua, jadi saya tidak akan jelaskan, kita waktu kita banyak. Itu tentang kode etik, tugas pokok dan fungsi. Saya rasa ini tak perlu bisa buka, nanti dibaca aja. Saya yakin semuanya udah ini. Hukum acara pengadilan agama. Ini ada beberapa hal Pak Ketua dan kawan-kawan. Apa namanya? Jadi ada ilmu yang kami dapat ini. Kalau yang ini jelaslah nanti akan dibagikan. Tapi ada ilmu di luar. Ketika orang bertanya, kawan-kawan bertanya, peserta bertanya, termasuk kami juga menyampaikan pertanyaan. Ada jawaban-jawaban dari apa itu? Seperti selama ini apa namanya? Sidang setempat itu kita memang biasa menggunakan majelis ya. Kalau majelis itu tidak ada masalah kita selama ini. Cuma kadang ada dua orang hakim karena satu tidak dapat hadir, tapi dalam BAP tetap majelis tidak kan. Padahal kalau begitu kan bisa ada namanya hakim komisaris. Diterapkan aja katanya. Hakim komisaris itu ditunjuk oleh ketua majelis. Bisa satu orang, bisa dua, cuman begitu selesai dalam melaksanakan itu. Bedanya dari majelis tadi, kalau majelis kan tinggal kita acara gitu, tapi kalau hakim komisaris itu dia harus membuat akta pendapat, karena dia pergi sendiri, jadi membuat akta pendapat tak nih, akta pendapat. Kalau selama ini kan kalau dua kita anggap tiga aja ya, kalau kita terapkan gitu, sebetulnya aturannya begitu katanya, jadi tidak mesti majelis. Kalau majelis ya udah nggak perlu pakai penunjukan, tapi kalau komisaris harus ada penunjukan. Nah kalau tanya model apa penunjukannya, nah ini perlu kita buka lagi nih. Pertama kalau dijadikan audit dia buka apa ya. Contoh saya udah cerita itu Pak. Mana contohnya? Maksudnya ketua majelis menunjuk salah satu hakim atau dua hakim untuk melaksanakan. Lebih ke itu aja Pak. Jadi kalau ini biasa jadi makanya saya tidak perlu menjelaskan tentang pembelajaran ini. Seperti kita seperti kuliah ya. Saya pembicara pengadilan agama. Apalagi hakim-hakim yang sudah ikut ini. Sudah di SPP ada. Sudah itu tentang perbuatan pasal langsung ke sini naik, saya tidak perlu karena ini apa perbuatan bebas. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya pertama tentang ini, tentang penomoran itu, entah saya yang selama ini memang, tapi Pak Ketua pun tidak gitu ya. Jadi nomor pas itu memang berurut secara kronologis.
Tapi kalau ada PMH pergantian atau PHS seperti itu sudah menjadi kan ada PHS itu. Jadi kita tidak kasih nomor itu. Setelah saya tanya ke dia, pakai Pak, oh berarti saya makanya kalau Pak Jok gimana Pak Jok selama ini Pak Jok? Kan nomor 1 BAP itu kan dihitung nomornya kan dari BAP pertama nomor 1 kalau relas itu belum yang itu. Kalau istilah kalau di buku itu Romawi itu. Jadi BAP pertama itu halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kalau nanti misalnya ditunda, relas itu dimasukkan enggak penomorannya? Istilahnya kalau 1, 2, 3 pas pertama itu berarti kalau dipanggil T, relas itu nomor 4 kan? Kalau saya selama ini keliru saya. Artinya saya tidak tetap juga BAP itu nanti nomor 4 itu BAP nomor 2. Tapi kalau pembuktian tetap hitung. Kalau penunjukan mediasi saya hitung, kalau laporan mediasi saya hitung. Kalau sita hitung. Cuman yang tidak saya masukkan selama ini PHS dan PMH aja. Karena saya pikir ya saya logika aja kan. Ternyata setelah disampaikan itu kan secara kronologis kan. Jadi bukan pengelompokan kalau bukan pengelompokan kalau ada bukti ada bukti gitu kan. Kalau sekarang secara kronologis itu artinya apa lembaran yang masuk situ itu. Nah, makanya kalau dia oke, berarti dah betul yang dia yang saya salah. Saya salah sama mengerti ini Pak Ketua. Kalau Pak Jok gimana Pak Jok selama ini Pak Jok? Relasnya itu enggak? Berarti Pak Jok sama dengan saya tuh. Berarti dia aja, karena dia lebih dulu itu. Maksudnya PMH dari PMH nomor 1. Enggak Pak. Jadi menghitung nomor 1 dari pas pertama. Jadi misalnya gugatan itu pakai Romawi itu. Pada tampilan Jadi begitu relas pertama belum, begitu sidang kita sidang pertama mulailah halaman 1. Kadang ada BAP pertama tuh karena pakai pengacara, kadang 3 halaman kan, kadang 2 halaman, jadi 1, 2. Kalau seandainya panggil T, langsung halaman 3. BAP-nya berarti langsung halaman 4. Jadi gitu. Selama ini saya tidak, kalau yang relas tidak saya masukkan. Jadi maksud saya untuk keseragaman, Pak Ketua ya, nah kita itu logis juga sih, karena kronologis. Kalau kronologis itu berarti ada relas, tapi relas lanjutan ya, termasuk kalau ada perubahan majelis. Itu sampai ke apa Pak? Kita memori sendiri atau hanya dilangkahi? Karena itu waktu saya di Pakam juga kemarin itu memang udah seperti itu memang. Itu relas, kemudian PMH baru tetap harus dianggap halaman. Nah, cuman yang jadi pertanyaan itu apa perlu kita kasih halaman tersendiri dengan pena atau apa? Atau cukup dilangkahi aja? Kalau itu tuh memang harus ditulis, Pak. Jadi biar jelas itu, sehingga kalau dalam daftar isi itu umpamanya halaman 7 relas panggilan T yang 3 misalnya kan, jadi memang ditulis. Cuman gimana indahnya, apa perlu kita membuat stempel angka itu halaman 3. Ya kan, iya kan. Kalau ditulis itu kadang tergantung mood-moodan kan, kalau lagi mood bagus angkanya kan, kalau tidak apalagi gini ya kan. Itu maksud saya. Jadi cuma kita harus tulis itu. Ada sih stempel sebetulnya yang memang berubah-ubah bisa tanggalnya. Itu macam pos gitu tuh Pak. Cuma untuk sementara sebelum ada stempel pakai pena aja dulu. Berarti ketika ada PHS atau PMH baru, tepat dia di halaman 23 ditulis di bawahnya 23 gitu ya. Selanjutnya, ini kenapa sih tadi saya apakan ke ekotnya. Jadi di ekot ini ada lagi nih. Kalau yang selama ini kita buat tidak pakai amar putusan karena apa coba sebut contohnya? Biar biasa kan. Tanggal berapa? 2 atau 9 salah 57 ya. Gimana tuh ya? Bukan. 89 tuh ingat enggak Pak Ketua tanggal berapa? Tanggal 23 Jadi di litigasi itu kalau di pas terakhir itu kan kita buat gini nih.
Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan salinan putusan dalam format PDF kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Setelah penyampaian salinan putusan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Nah, ini disampaikan Pak, memang ya ada titik lebih kurangnya ya perma itu. Kalau oleh pemateri inilah harusnya harus ada amar katanya. Karena begini, budal itu kan dari gugatan itu memang sampai ada amar seperti yang manual kan ada amarnya. Jadi perubahannya redaksinya gini Pak. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan salinan putusan dalam format PDF kepada para pihak melalui sistem yang amarnya sebagai berikut. Jadi kayak manual juga ya? Jadi ada manual sidang. Ya kalau seandainya orang buka bundel A, ya kan berkas itu tanpa melihat putusan yang biasanya kan udah apa itu. Tapi ini memang format inilah yang diatur dalam Abu Permaya ini ya, contoh yang ada di dalam apa itu. Tapi kemarin recommended ini harus dibuat katanya. Sekarang saya lupakan di majelis, karena majelis yang punya apa kan tanggung jawab apa ini jadi majelis ini. Nah, silakan. Tapi logikanya ya juga kan, logikanya itu. Jadi yang kita sampaikan itu kalau di sini kan dibacakan kan. Tapi kalau yang disampaikan, tapi yang disampaikan itu atau dibacakan amarnya. Jadi amarnya yang perlu kita apa di sini. Nah itu yang perlu apa namanya? Yang perlu ada perubahan. Runtut-runtutnya kalau kita ini kan, kalau ya. berita acara sidang kan apa yang terjadi di ruang sidang itu yang tertulis di berita acara. Idealnya gitu ya. Tapi kan nyatanya kan idealnya kita seharusnya membacakan putusan lengkap di persidangan. Tapi dibahas kan tetap amarnya aja yang dimasukkan. Sebetulnya dari situ pun kelihatan melenceng juga gitu kan. Makanya kalau ada begini format yang diakui, kalau saya lah ya, kalau ada format yang diakui nggak usah apa lagi. Nggak usah pola kita harus itu aja. Karena yang dulu juga nggak betul-betul kali juga gitu kan. Di ruang sidang kita bacakan semua idealnya gitu ya. Tapi di pas amarnya aja dengan amar sebagai berikut. Jadi nggak terlalu prinsip kali. Jadi tak perlu amar, tak perlu stop. Ya, tidak apa-apa. Silakan aja, saya cuma menyampaikan karena majelis yang apa nih kan. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak akan sengaja karena barang itu barang yang biasa aja semua. Makanya yang paling ini aja saya buatkan. Kalau imitasi sebetulnya ini secara bahasa istilah segala macamnya. Jadi titik tekan soal imitasi itu memang dari awal ya. Jadi paham kita selama ini memang diterjemahkan imitasi itu berkas, kita putus, kita berkas, kita susun segala macam. Setidaknya memang dari awal artinya begitu sidang pertama sudah buat BAP, sudah sidang teologi, sudah masuk apa, jadi gitu. Artinya tanggung jawab itu tuh harus sampai di situ. Jadi bukan hanya berserak-serak, udah putus, baru sibuk-sibuk. Pertama dari segi profesional kerja tuh tak ini. Apalagi kita kan manusia dengan catatan-catatan itu tuh lupa. Apalagi kalau sidang sampai belasan kali. Makanya harus selesai buat BAP, selesai buat BAP. Nah, maaf kalau seandainya pun kita mutasi ataupun mutasi kantor atau mutasi dari alam dunia ke orang belakangan kan tak bayar atau sakit atau sakit. Itu bahasa apa gitu. Maka mengingatkan kembali gitu. Jadi mutasi itu gitu. Ini kan aslinya. Jadi harus diselesaikan dari awal kita sidang itu. Kalau sidangnya sidang per step bolehlah mungkin ya. Tapi kalau udah banyak, apalagi kalau sudah harta bersama, sudah warisan, ini segala macam kan ya. PP menunggu majelis, padahal majelis yang menunggu PP kan itu. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir upaya hukum ini tidak ada yang apa biasanya, cuma ada satu perdebatan tentang mensage. Memang ternyata masalah mensage itu beda Sumatera Barat dengan kita Riau ini. Padahal yang menyampaikan tentang mensage itu Pak itu adalah Pak Busro, yang mantan wakil kita dan pernah jadi ketua PTA. Ketua di PTA Padang Pak. Kalau tak salah ketua kan yang mana sekarang. Dari Pekanbaru di Padang ya. Jadi maksud saya gini, kalau sekarang dulu. Tapi di Padang pernah Pak. Sekarang di Mampung. Oh iya, sekarang di Mampung. Jadi di Inzaghi itu memang terjadi perdebatan yang sengit itu memang. Jadi yang ilmu orang itu sama persis dengan ilmu kita dulu. Jadi Inzaghi itu Pak
memang sudah selesai semua sampai kontrak, sudah selesai semua baru Inzaghi. Karena di buku 2 itu memang sebelum perkara ini dikirim bahasanya gitu, umum seperti jadi debatable dan interpretatif. Sebelum berkas ini dikirim ke PTA harus diberikan kesempatan Inzaghi kepada para pihak. Nah, jadi kita pahami selama ini sebelum dikirim, berarti kalau sebelum dikirim kan baru sudah selesai itu. Sudah aktanya, sudah penyampaiannya, sudah memorinya, sudah penyerahan memori, sudah kontrak, sudah penyerahan kontrak. Paham kita gitu. Sehingga Inzaghi itu ditambah di urutan-urutan buku 2 itu memang Inzaghi itu terakhir memang. Tapi oleh Pak Busro waktu di PTA mengumpulkan panitera yang waktu itu saya masih panmut, jadi tahu karena dari panitera saya Pak Zul. Panggilnya seluruh panitera, saya kok heran katanya. Cuman di PTA Pekanbaru inilah yang kok Inzaghi itu terakhir. Sampai orang tanya Inzaghi itu apa sih katanya. Sampai dia nanya gitu kan. Ya itu periksa berarti siapa yang periksa katanya. Nah, itu ulangan. Yang diperiksa itu adalah Bunel A katanya. Bunel A yang diperiksa itu. Bukan Bunel B kontrak itu apa diperiksa Bunel kontrak orang memori itu dikasih ke terbanding. Orang kontrak itu dikasih ke pembanding. Apa yang mau diperiksa lagi kita relas? Jadi periksa model A, jadi mulai gugatan itu sampai kepada ada pembuktian segala macam itu. Supaya apa? Supaya para pihak itu bisa mengetahui sebetulnya berita acaranya di mana sih. Yang katanya misal kita ada 3 alamat itu ternyata alamat itu buat 2. Sehingga dengan 2 itu memungkinkan kesalahan majelis untuk memberikan pertimbangan itu. Nah, pertemuan dalam berkas semacam itu itulah kemudian mereka masukkan dalam memori. Jadi itu dulu kata Pak Busro. Jadi kami lakukan itu sampai di sini ternyata ilmu lama juga. Mulai saya rubah dengan Pak Jimmy berubah sampai sekarang masih berlaku. Dan PTA ternyata terbaru gitu. Nah, setelah ada pertanyaan akhirnya oleh pemateri itu ya gitu katanya. Ya pemateri itu kan tidak bisa juga apa itu Pak? Ya gitu. Logikanya memang harus yang seperti ini katanya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Terakhir upaya hukum memang kemarin tidak sampai kalau banding sama saya. Jadi nggak tercapai kesepakatan begitu. Yang mana nih Pak? Lebih cenderung ke kita, lagi yang benar kita. Tapi ya berbagai kalau kreasi gitu ya kami juga tidak apa. Materinya gitu Pak. Dia tidak buat apa dia. Fasilitator. Ya namanya fasilitator itu kan. Jadi tetap kita gunakan ini. Saya Bapak Ibu yang berbahagia. Memang kemarin tentang PK. Kita ini kan tidak pernah PK, modal cuma membaca, modal cuma bertanya. Paling tidak dengan ilmu yang sekarang diperoleh kalau ada PK, insya Allah kita bisa istilahnya menerimanya. Mudah-mudahan tidak bingung lah, tidak perlu bingung. Kalau dulu pikir apa yang harus dilakukan ini segala macam. Mulai dari sidang penerimaan itu KPK itu dengan dilampiri oleh Novum. Nanti ada sidang disebut sidang sumpah ya Novum itu kan itulah yang disampaikan kami. Mudah-mudahan dari apa ini sebetulnya kembali ke judul awalnya Pak, ini soal berita aja. Itu aja. Tak ada yang terlalu istimewa mengulang kaji. Tapi kalau tidak kita ulang-ulang, apalagi masalah kode etik tadi. Apalagi kalau macam panitra yang juga sudah macam Pak Bupati betul-betul didalami. Kalau saya cuma panitranya kan atau dia cuma panitranya kalau Pak itu jadi sintanya. Nah, Fikri juga gitu. Jadi titik tekan itu tadi kita laksanakan secara profesional. Tanggung jawab dan paling pasti jaga harkat, martabat dan keluhuran jabatan profesi kita itu selaku panitra dan kita dengan segala aturan-aturan agama, dengan segala aturan-aturan hukum di Indonesia ini semuanya sudah melebur pada etika kita tadi, kode etik di panitra dan kita dalam SKMA 162 tahun 2013. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia. Saya tidak membuka tanya jawab karena saya tidak mungkin menjawab. Tidak, saya sudah menyampaikan. Dan di antara 8 ini kalau Pak saya share jalan di grup. Kalau macam bapak-bapak itu acara dinaik segala macam itu. Kalau kami ini PP kan ikut aja. Apa ini berarti ini kan.
Nah, tapi kalau tentang kode etik ini saya minta kepada kawan-kawan di Panitra dan Jurusitanya baca-baca. Kita baca-baca. Saya pun harusnya kita hafal tuh. Kalau pakai itu hafal kode etik hakim. Hafal. Jadi intan hadis retina. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panitra. Kemudian kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Mau ngopi, Pak. Ngopi. Langsung kasih kopi lu. Nggak ada ya. Ada, Pak. Tapi untung di foto ada aku. Ada. Oh iya, ada modal sedikit ya. Ada modal kopi. Baik, terima kasih kepada Bapak Panitra yang sudah memberikan materi tentang kepanitraan kepada kita bersama. Berkah buat kita. Ada satu pertanyaan mungkin ini Pak, mungkin yang apa namanya menjadi perbedaan mungkin di antara Jurusita ini. Masalah relas panggilan secara elektronik itu. Apakah perlu dibuatkan relas manualnya itu ya? Apakah cukup hanya dari emailnya saja, hanya cukup dikirim, setelah dikirim itu aja ya? Apakah cukup hanya seperti itu? Jadi ini kita samakan perspektif kita bersama. Ada sebagian jurusita membuat itu, tapi ada jurusita yang lain tidak membuat yang manualnya. Ini perlu kita bicarakan bersama. Terima kasih. Mungkin itu. Siapa jawab? Iya, banyak. Masalah bahasa ini. Oh iya. Masalah meditasi. Pertama tentu saya pegang kuncinya dulu. Jadi segala yang namanya meditasi berkas untuk menjawab majelis. Artinya majelis itu yang punya hak, yang menilai ini harus begini. Kalau kami ini kan istilah pendamping. Tapi karena masalah elektronik ini memang selalu terjadi perdebatan Pak. Contoh yang masalah BAP terakhir yang ada. Jadi saya tidak dalam kapasitas ini salah betul. Tapi kalau secara logika saya berpikir, ini kan terjadi debat terus ini. Harusnya di samping itu kan bukti kirim. Yang dikasih itu kan misalnya udah dikirimkan ke orang tuh dari Eko itu kan bukti kirim tuh. Kirim oleh jurusita ini tanggal sekian jam sekian kan itu untuk sidang sekian. Harusnya ya harus bentuk fisiknya mana yang dikirim tuh kan itu. Nah itu makanya harus di print relasinya itu, relasi elektronik itu. Jadi dilampirkan. Seperti kita juga ngirim, masa cuma ngirim barang tuh bukti kirim aja kan. Jadi harus misalnya surat. Tapi ada pembenaran juga. Seperti kita ngirim surat ke PTA itu, apalagi PTA ke kita itu. Jadi bukti kirimnya, jadi kirim ke kita kan ini seperti saya kan kirim udah di email, jadi bukti email minta tolong nih. Tapi suratnya karena tak dikirim, tapi bentuk elektroniknya ada. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi itu istilahnya ke majelis saja lah. Saya lebih menekankan ini aja majelis saja buat tindakan harusnya gimana. Kalau biar tidak bervariasi, masaknya satu itu. Kalau majelis informasi ini harus ada itu. Sampaikan aja ke jurusita. Saya kira di mana. Saya tidak kasih sama. Saya kira itu. Atau pakai tuang. Jadi untuk masalah ini saya pikir kita sepakati aja. Memang masuk akal tadi itu bukti kirim aja, tapi tidak ada semacam pengesahan dari jurusita bahwa dia sudah menyampaikannya. Kalau misalnya ada dulu bentuk itu kan ada tanda tangan jurusita tuh. Ya. Itu JSP. Jadi kita sepakati aja itu kita buat. Selain bukti kirim itu hanya lampirannya aja, ya. Tapi instrumen relasnya itu bentuknya seperti itu. Sudah saya kirim email itu pernyataan. Seperti itulah. Jadi ada tanda tangan jurusitanya di situ. Ya. Yang sepakati yang gitu aja ya, biar sama semua jurusita. Selesai. Bila itu perbedaan. Sidang-sidang. Iya. Terima kasih Pak Panitra telah meluangkan ilmunya
saat pelatihan kemarin di Kota Padang. Semoga bermanfaat dan bermanfaat juga bagi diri kita masing-masing. Tentu pada kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.